Oke, kita kembali di bagian akhir pertemuan bicara. Saya ingin ada pesan yang kuat dari masing-masing narasumber. Kenapa? Karena sepertinya jalannya masih panjang untuk pengungkapan ini. Yang pertama, Mbak Feby dulu. Kira-kira bagaimana menyederhanakan hal yang rumit ini ya, supaya penyidik tetap fokus dan komit untuk mengungkap? Iya, baik. Kalau saya menyarankan untuk menyederhanakan adalah fokus dulu ke 340. Pertama, itu dulu. Oke. 340 ini harus diselesaikan. Jangan dibawa ke ranah-ranah skenario-skenario yang lain sehingga masyarakat terbawa dengan skenario itu. Ya. Sehingga rasa keadilan walaupun nanti di pengadilan seolah-olah udah tercemar dari awal gitu. Oke. Jadi fokus saja ke 340 dan saya rasa 340 kan nggak sulit ya dengan sekarang yang ada bahwa alat bukti sudah terlihat, keterangan saksi bagaimana, korbannya ada, barang buktinya ada, visum ada, semua sudah ada. Saya rasa 340 bagi seorang jaksa atau penyidik saat ini tidak terlalu sulit untuk ke 340. Oke, fokus di 340 dulu. Fokus dulu di Pembunuhan 340. berencana. Pembunuhan berencana. Baik. Dan motif itu jangan dijadikan sebagai alat untuk membuat ini lama gitu loh. Karena Oke. kan motif itu bukan yang dibuktikan nanti di pengadilan, yang dibuktikan itu Perlakuan kan dan perlakuan dan tindakannya. tindakannya. Baik. Ibu Sri silakan. Kasus ini sudah diserahkan ke penuntut umum, lalu kembali lagi pasti ada kekurangan material, kekurangan persyaratan formil barangkali ya, yang tahu adalah mereka. Saya meyakini bahwa penyidik pasti Kerja keras. berkejaran berkejaran, dengan oke. waktu Ya. untuk sesegera mungkin melimpahkan perkara ini sampai ke nanti tahap kedua. Nah, kenapa langsung juga dengan kasus berikutnya, kasus 221 sama. Karena memang penyidik ingin serius, tidak membuat ulur-ulur. Kita lihat yang lainnya juga sudah kode etiknya sudah berjalan. Oke. Dan ini harapan segar. Oleh karena itu selaku mantan anggota Polri, izinkanlah saya berharap bekerjalah ekstra, maka mungkin dengan begitu sehingga asa publik untuk penahanan Ibu PC dan harapan kita semua untuk memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada Polri atau kepada penyidik itu menjadi pulih kembali di hadapan masyarakat. Harapan satu-satunya perkara P21 tahap 2. Baik, Inang, 2 kasus untuk Ferdy Sambo, 1 kasus untuk Ibu Putri, cukupkah walaupun motif sekarang masih abu-abu? Ya, saya pikir tadi sudah dikatakan oleh Ibu Debbie, jadi ini sudah mau 2 bulan. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa ini kepolisian Republik Indonesia sedang dipertaruhkan marwah, martabat dan juga keberadaannya dari kasus ini. 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? Jangan kita kembali lagi kepada pelecehan, kekerasan yang menurut saya sudah tidak perlu dibahas. Yang 340 sudah jelas. Lalu kita juga harus pikirkan, yang korban itu namanya Joshua Huta Barat, bukan Putri Chandrawati. Jadi ada orang yang sudah mati, lalu kemudian difitnah, dan lalu diberikan laporan palsu, diserang terus kehormatannya, tidak ada yang bisa membela atau menjawab. Jadi kasus-kasus yang berdasarkan dari mulut Putri Chandrawati tidak perlu didengarkan. Kenapa? Karena dia berbohong sejak awal. Dan orang-orang sekitarnya juga yang kemudian menyempurnakan kebohongan itu juga harus diperiksa. Oke. Jangan lupa senario ini berawal ketika penasehat ahli Kapolri yang namanya Fahmi Alamsyah memberikan senario soal pelecehan seksual. Ketika ini dimainkan itu ada senario-senario lain. Saya mengingatkan kita harus runut, diperiksa juga. Bukan hanya mengundurkan diri. Apa sih di dalam senario itu? Peran Putri itu apa? Baik. Apakah ini masih kelanjutan daripada senario itu? Dengan demikian, maka publik bisa mendengarkan dan polisi juga bisa mengumumkan, mengupdate. Nggak perlu lewat Komnas HAM. Sekarang Komnas HAM yang menjelaskan seperti seorang penyidik. Komnas HAM yang menjadi juru bicara. Oke. Itu menjadi error di dalam tugas-tugas tupoksi dari komisi itu. Baik. Yang kerjaannya tidak dikerjain tapi dia ngambil alih kerjaannya penyidik. Itu Pak Susno Duwaji bilang, saya heran ini kenapa jadi melampaui batas Komnas HAM itu. Baik. Oke, Inang Irma terima kasih sudah hadir di pertemuan bicara. Saya rasa kita masih akan mendengarkan Inang Irma dan juga Ibu Sri di Jumat-Jumat berikutnya ya. Sama juga dengan Mbak Feby. Ibu Sri terima kasih, Mbak Feby terima kasih, Ibu Roslin
juga terima kasih sudah hadir di Perempuan Bicara. Kita masih akan kawal kasus ini sampai tuntas gitu ya, mudah-mudahan ya. Kita ketemu lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Horas Eda.